Sebelum kita mau mulai dengan pembelajaran kita, Ibu minta kesediaan satu orang untuk maju ke kita dalam sebuah lagu sekaligus doa pembukaan. Silakan. Ya baik teman-teman dan ibu sekalian, sebelum kita masuk dalam doa pembukaan pada siang hari ini, mari saya ajak kita semua bernyanyi dengan pujian yang berkata hari ini kurasa bahagia. Semuanya dipersilakan untuk berdiri. Hari ini kurasa bahagia, sambung lagi dengan pujian kita bertemu lagi. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satu kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita bersama di sini untuk berusaha. Kita bersama di sini dalam kasih. Sesuatu kasih bersama untuk kebaikan kita. Kita bersama di sini untuk Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Pujikan, beri haleluya, puji namanya. Setelah kita dalam keadaan berdiri, mari kita bersatu dalam doa kita berdoa. Segala puji syukur hormat kami panjatkan dan hadiratnya Tuhan Yesus, karena besar kasih setiamu untuk kami, sehingga pada siang hari ini kami boleh berkumpul untuk melakukan pembelajaran kami pada siang hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibu guru yang akan mengajar. Tuhan, Engkau beri hikmat, kesehatan, kekuatan agar ibu bisa mengajar kami dengan baik. Begitupun juga kami sebagai siswa yang akan mendengarkan pelajaran yang ibu guru berikan. Kiranya Tuhan Engkau mengaruniakan kami kepintaran, kepandaian, marifat yang berasal daripadamu, agar kami bisa mengerti serta memahami apa yang kami pelajari di hari ini. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan menyertai pembelajaran kami pada siang hari ini, mulai dari awal pertengahan hingga pada berakhirnya mau terjadi hanya seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Firman dan ibu dipersilakan dulu ya. Pada Ibu Guru beri salam. Ya, selamat siang untuk semua. Silakan ya. Akan mengecek kehadiran kalian. Kehadiran kalian. Ibu tanya, siapa yang tidak hadir? Siapa? Oke, berarti 2 orang yang tidak hadir ya. Yang lainnya semua hadir ya. Oke, itu kan kalian tetap hadir ya. Oke, baik anak-anak. Hari ini pembelajaran kita belajar tentang apa nih? Bertumbuh dan semakin berhikmat. Apa yang kalian ketahui tentang bertumbuh dan semakin berhikmat? Hah? Apa yang kalian tahu tentang bertumbuh dan semakin berhikmat? Berarti kalian tambah Dewasa, bijaksana, bijaksana. Oke, baik. Nah, untuk materi ini kita akan melihat tentang tujuan pembelajaran. Nah, jadi tujuan pembelajaran dari materi ini adalah selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Apa itu? menjelaskan bahwa kedewasaan fisik harus diikuti oleh anak-anak emosional. Nomor 2. Menyebutkan minimal 3 hal yang menunjukkan pemahaman emosional dirinya serta sampai yang menunjukkan kedewasaan dan tanggung jawab. Nomor 3. Menyebutkan 3 ciri kedewasaan yang benar. 4. Menerapkan sikap tidak mudah dimaafkan oleh tujuh rayu oleh ajaran-ajaran yang sesat, baik dari dunia keyakinan agama maupun nilai-nilai masyarakat masa kini. 5. Menjelaskan alasan-alasan mengapa hidup bertanggung jawab itu penting. Dan yang keenam, Mendeskripsikan beberapa contoh kehidupan yang bertanggung jawab sebagai ciri-ciri kedewasaan pribadi dan umat. ya, jadi ada 6 tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah kita belajar daripada materi tadi bertumbuh dan semakin berhikmat, kalian memiliki sikap kehidupan yang ada di dalamnya ya. Bisa dong? Berarti bahwa kalian harus disiplin, bertanggung jawab, jujur, rajin, sopan santun, toleransi yang tinggi ya, harus punya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kalian. Berikut. Nah, Ibu akan tanya, apakah kalian masih ingat tentang materi minggu lalu? Apa itu? Bertumbuh menjadi dewasa. Kalian masih ingat tentang pengertian bertumbuh menjadi dewasa? Apa itu? Coba sebut. Bertambah usia yang juga disertai dengan bertambah matangnya pemikiran diri. Ya, bertambah usia serta bertambah kematangan apa? Ya, pikiran. Apa lagi? Ya, terlihat dalam kehidupan perilaku ya, sikap dan karakter. Jadi itu semakin dewasa ya, disertai dengan pertumbuhan jasmani atau badan kalian ya. Jadi bukan hanya bertumbuh menjadi dewasa itu hanya badan saja menjadi besar ya. Itu harus disertai dengan sikap emosional, sikap karaktermu, spiritualmu dan lain sebagainya ya. Semakin dewasa. Ya, jadi pasti untuk masalah dewasa bertumbuh menjadi dewasa sebagai anak remaja ya, itu kalian sudah paham tentang bertumbuh menjadi dewasa ya. Paham dong? Nah, kalau kita bicara tentang bertumbuh menjadi dewasa, ada memiliki aspek-aspek pertumbuhan dewasa itu apa saja? Apa saja? 1. Aspek fisik, yang kedua aspek intelektual atau berpikir, yang ketiga aspek emosi, 4
menjadi dewasa. Itu kalian sudah menikah atau belum? Sudah? Sudah. Nah, ibu mau tanya, betul menjadi dewasa secara emosional itu apa? Emosi itu seperti apa? Emosi itu berbeda dengan perasaan ibu. Jadi berbeda dengan reaksi seseorang dalam menanggapi sesuatu hal itu. Oke, baik. Terima kasih, benar sekali. Sedangkan bertumbuh secara spiritual, Berkaitan dengan nilai kerumahan. artinya Ada suasana batin seseorang. Kedua, kecerdasan jiwa yang mempengaruhi sikap seseorang. Contohnya bersyukur atas apa yang dimiliki, terus menggunakan hidup sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan. ya, baik. Benar sekali ya. Berarti kalian masih ingat ya materi-materi itu ya. Semoga kalian bisa ingat. Ketika nanti pada saat ujian sekolah ya. Oke. Pribadi dewasa itu apa saja? Ciri-ciri pribadi dewasa. Ada diri dan tahu diri. Tahu diri, tidak sombong, Mengenal diri, tanggung jawab, ya, bertanggung jawab, Berbesar hati juga jujur, ya, memberikan diri. Oke, baik. Semua benar ya apa yang disampaikan. Semoga kalian bisa paham tentang bertumbuh menjadi dewasa itu seperti apa. Jadi jangan hanya kalian lihat dari badannya yang besar, sudah perubahan lain-lain sebagainya semua, tetapi tidak ada yang lain-lain menyertai pertumbuhan itu ya. Oke. Berikutnya, Ibu akan memutar suatu video untuk kalian bisa nonton. hari ini masih belajar. Dan jangan belajar. Kan ini mau ulangan. Kalian juga harus mengerti. Belajar kita rajin. Apa generasi milenial? Itu kok mau jadi generasi milenial? Yang benar kayak. Cuma semoga. Semenjak bahasa dia belajar dan bisa dapat masih bukan Kalau seperti ini.
Janganlah sesekali berbuat curang. Curang itu hanya untuk merugikan diri sendiri. Seharusnya kita sebagai generasi muda harus meningkatkan produktivitas yang tinggi, yaitu produktivitas saat. Terus itu ada mahasiswa yang ketahuan nyontek. Artinya dia tidak jujur kan? Dia jujur ingat tidak? Ya, kalau kita jujur, tidak. Kalau kita tidak jujur berarti tidak ingat loh. Orang bilang bahwa kejujuran itu memang menyakitkan. Iya toh? Betul tidak? Orang bilang kejujuran itu memang menyakitkan. Tetapi kalau jadi bebas, itu juga jadi sakit toh? Ya, jadi sakit kalau kita tidak jujur. Ya, sehingga kalau ketika kalian ada dalam dunia pendidikan seperti ini, waktu belajar, pakailah waktu itu sebaik mungkin untuk belajar. Supaya ketika datang ujian atau ulangan, kalian tidak boleh nyontek. Karena guru itu punya trik-trik. Ya, nah seperti tadi salah satu contohnya, beliau sobek di tengah ya, kurang di tengah itu, dan tinggal lihat boy, siswa ini dia jujur atau tidak, kerjanya betul atau tidak. Nah, akhirnya ketahuan ya, dua siswa yang nyontek. Nah, ketika sudah diberikan hukuman, masih melawan, ya. Dan mereka tidak jujur. Nah, kita belajar untuk jujur ya. Orang yang dewasa bertumbuh menjadi dewasa itu harus jujur, gitu ya. Salah satu hal penting dalam pertumbuhan yang dewasa, bertumbuh menjadi dewasa. Apalagi lagi bertumbuh dan semakin berhikmat. Nah, sikap jujur itu sangat penting mendasari perjalanan hidup kita sebagai remaja Kristen. Jadi jangan berpura-pura dan jangan munafik ya, itu tidak bagus kalau kita disebut sebagai anak-anak yang perilakunya tidak jujur. Oke, lanjut. Bertumbuh dan semakin berhikmat, bertumbuh dan semakin berhikmat. Nah, ada 5 soal yang Ibu siapkan untuk kita soal diskusi. Untuk diskusi Ibu akan bagi kita menjadi 5 kelompok. Jadi kita bagi kelompok sesuai dengan tempat duduk kita ya. Jadi untuk diskusi, Ibu akan bagi kita dalam 5 kelompok. Nah, 5 kelompok ini kita atur sesuai dengan tempat duduk. Nah, tempat duduk yang sudah ada ini berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, kriteria mengerjakan soal, kelompok 1 mengerjakan soal nomor 1 tentang apa? Memahami kedewasaan yang benar. Kelompok 2 memahami makna keberanian bertanggung jawab. yang ketiga, kelompok 3 Memahami kata kejujuran membandingkan 1/3. ya, memahami kata kejujuran bandingkan 1/3, 19 dan 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 9. Kelompok 4 hidup yang berarah pada orang lain seperti apa? ya, jadi menganalisis hidup yang berarah itu seperti apa yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, Menganalisis bertumbuh menjadi ya, pasal 2 ayat 6 dan pelajaran 4 ayat 29 sampai 30. ya, jadi kelompok 5 mengerjakan soal menganalisis bertumbuh menjadi berhikmat menurut kitab Amsal 2 ayat 26 dan 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai dengan 30. Oke, waktu yang Ibu beri 5 menit untuk mengerjakan soal diskusi. Silakan.
kita hasil diskusinya. Ya, untuk itu yang memberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi. Kelompok 1 silakan. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas kesempatan di siang ini kami bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami dari kelompok 1 pertama kami akan memperkenalkan nama. Mulai dari saya dengan Saraki dengan nomor 21 dari kelas 22. Saya Saudara Petani Diskusi nomor urut 19. Saya dengan saya nomor urut 9. Saya Ibas nomor 20. Baik, kami akan menjelaskan tentang memahami kedewasaan yang benar. Kedewasaan dapat diartikan kematangan dalam berpikir, bersikap, bertindak dalam mengambil sebuah keputusan dengan bijaksana. Kedewasaan seseorang dapat dipengaruhi oleh usia, pendidikan, dan pengalaman hidup. Nah, kedewasaan adalah kualitas hidup yang akan berpengaruh terhadap diri sendiri maupun terhadap orang-orang di sekitarnya. Kedewasaan yang benar merupakan kedewasaan yang semakin lama semakin bertumbuh dalam kebenaran dan kehendak Tuhan. Nah, di kedewasaan ini kita ambil dalam 1 Korintus 14 ayat 20, yaitu mana orang yang dewasa yang benar memiliki pemikiran yang benar. Pemikiran benar adalah pemikiran yang berdasarkan kebenaran, yaitu berdasarkan firman Tuhan. Yang betul menurut dunia tidak selalu benar menurut firman Tuhan, tetapi kebenaran firman Tuhan pasti benar. Dan orang yang dewasa yang benar percaya dan yakin penuh dengan segala hal yang dikehendaki Tuhan. Dalam Kolose 4 ayat 12. Hanya orang yang dewasa yang benar yang tidak akan digoyahkan akan hal-hal yang terjadi di dunia ini. Dia percaya dan yakin penuh akan segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan dalam dirinya, walaupun apapun yang terjadi di sekelilingnya. Dari kelompok kami, mungkin kelompok lain ada yang ditanyakan. Ya baik, saya mewakili kelompok 2 atas nama Karen Samarani akan bertanya kepada kelompok 1 mengenai materi yang sudah didiskusikan tadi atau dibacakan tadi. Nah, pertanyaan 1 saja, yaitu coba jelaskan artinya dewasa dalam berpikir secara bijaksana. Baik, terima kasih Karen atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi apa dewasa secara bijaksana? Dewasa berpikir dalam bijaksana. Jadi dewasa secara bijaksana juga ya. Atau sudah ambil keputusan sebelum kamu melakukan tindakan itu. Jadi sebelum kamu melakukan tindakan itu, kamu sudah ambil keputusan yang matang sekali. Jadi kamu tidak salah untuk maju ke depan untuk kayak kamu melangkah gitu. Jadi kamu bisa memilih mana yang baik dan juga mana yang buruk. Itu saya dari saya. Ada 3. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok 1. Artinya akan mohon maaf. Terima kasih, selamat siang Ibu dan teman-teman. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil diskusi. Sekarang waktunya diberikan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Shalom, selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas diskusi kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Karen Samarani, dan teman saya Saya Rizky Rimon. Baik, itulah anggota kelompok kami dan kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mulai dari pengertiannya, kemudian kaitannya dengan Alkitab dan kemudian contoh-contoh tokoh Alkitab tentang memahami Makna keberanian bertanggung jawab. baik kepada Fernando untuk membacakan pengertian, silakan. Pengertian keberanian adalah sifat yang berani menanggung risiko dalam perbuatan keputusan dengan cepat dan tepat waktu. Keberanian juga diartikan sebagai pilihan atau kehendak untuk melawan perintah, duka, bahaya, dan ketidakpastian. Dan yang kedua, pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap atau perilaku untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan siap menanggung segala risiko dan perbuatan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kaitan antara keberanian dan tanggung jawab menurut Alkitab. Nah, keberanian menurut
sikap merupakan sikap untuk memilih hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga ia mampu dan berani untuk mewartakan dan memberitakan firman Tuhan bagi orang lain. Meskipun ia mengalami pencobaan maupun tantangan, itu tidak membuat seseorang berhenti berjuang untuk memberitakan Injil. Nah, sedangkan tanggung jawab itu tidak terlepas juga dari keberanian. Tanggung jawab merupakan sikap melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Nah, itu artinya bahwa dalam melakukan pelayanan kita harus memiliki tanggung jawab yang besar dan juga sungguh-sungguh untuk melakukan kehendak Tuhan, agar dari kehidupan kita orang lain pun akan diberkati. Selanjutnya masuk dalam contoh tokoh Alkitab yang memiliki keberanian dan bertanggung jawab. Ya baik, jadi contoh tokoh Alkitab yang memiliki keberanian dan bertanggung jawab yaitu di sini adalah Daud. Jadi Daud itu dari kecil dia sudah dipilih Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin bagi bangsa Israel. Walaupun dia kecil, tapi Tuhan menganggap bahwa dia mampu untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah. Jadi Daud juga orangnya dia bertanggung jawab, buktinya dia juga bisa menjadi raja dan dia membuktikan tanggung jawab itu. Dan di mana waktu dia diberikan kepercayaan melawan Goliat, dia dapat menyelesaikan itu karena dia percaya bahwa dia melawan Goliat itu campur tangan Tuhan juga ikut serta sehingga dia dapat mengalahkan Goliat. Yang kedua itu ada Musa. Di sini Musa itu berani untuk melawan bangsanya sendiri yaitu Mesir. Nah, Musa kan diangkat oleh Ratu Mesir menjadi anaknya karena dia ditemukan di air. Nah, dari situ Musa ini berani untuk melawan bangsanya sendiri dan membawa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Nah, Musa taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk membebaskan orang Israel dari Mesir. Sampai akhir hidupnya, Musa dikenal sebagai hamba yang setia dan bertanggung jawab dengan tugasnya untuk memimpin umat Tuhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ke kelompok 2 kami persilakan bila ada yang ingin bertanya. Maka nama saya Juan dari kelompok 1 ingin bertanya. Pertanyaan saya, apa contoh keberanian Musa dalam Alkitab? Baik, terima kasih Juan atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan Juan dengan jadi contoh keberanian Musa dalam Alkitab itu dia bisa membawa bangsa Israel untuk menyeberangi Laut Merah. Nah, dia memimpin bangsa Israel melewati Laut Merah yaitu dengan cara membelah laut itu. Jadi dia memakai tongkat, kemudian dia membelah laut itu, kemudian laut itu terpisah menjadi dua dengan namanya daratan. Kemudian dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir melalui jalan itu yang sudah menjadi darat. Kemudian setelah bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir, artinya sudah melalui laut itu, dan akhirnya Musa menutup kembali memakai tongkat dan sehingga prajurit-prajurit Firaun itu mati. Artinya laut itu tertutup dan prajurit-prajurit Firaun yang mengejar bangsa Israel itu tewas dan mati. Itulah bentuk keajaiban Tuhan melalui Musa. Sekian dari kami. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menyampaikan hasil diskusi ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 disilakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok 3 disilakan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Saya Ayahku. Saya ada sebentar. Saya Dian Budaya. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama, memahami kata kebenaran dibandingkan Samuel pasal 3 ayat 19 dan 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 9. Pengertian jujur. Jujur adalah perilaku positif dengan berkata sebenarnya, tidak curang serta perbuatan dan perkataan yang tidak berlawanan. Kitab 1 Samuel ini menggambarkan bahwa Samuel bertumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Bacaan 1 Samuel pasal 3 ayat 19 mengatakan, dan Samuel masih besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya berlaku. Dan pada bacaan kedua pada 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 9 dilukiskan tentang
pertikaian dan perpecahan di jemaat Korintus yang diselesaikan oleh Paulus. Karena masalah-masalah ini terjadi perpecahan pada jemaat itu. Sekian dari kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Wilmar Babambe. Saya mewakili kelompok 4 untuk bertanya pada kelompok 3. Akan seperti apa jadinya masyarakat jika setiap orang bersikap jujur dengan sempurna? Jadi jawaban dari kelompok kami itu iman dalam masyarakat akan rukun, damai, tenang, karena semua bersikap terbuka dengan bersikap jujur. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih guru, terima kasih teman-teman. Terima kasih kepada kelompok kita yang sudah menyampaikan hasil diskusi. Kita sekarang dibuka kesempatan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok 4 silakan. Selamat siang teman-teman, selamat siang guru. Selamat siang. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama. Nama saya Wilmar Babambe, usia 33. Saya Gilvan Deokito Tamian, 16. Saya berdiri di Pasuruan Baiklah, 17. Saya ingin apa? 11. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Soalnya menganalisis hidup yang terarah kepada orang lain seperti apa. Hidup yang terarah kepada orang lain dan bukan hanya kepada diri sendiri saja. Di sini seorang Kristen yang dewasa perlu menunjukkan bagaimana dia menggunakan apa yang dipercayakan kepadanya. Bagaimana ia bertanggung jawab kepada gereja, masyarakat, negara, dan bahkan terhadap sesama yang tidak harus orang Indonesia saja. Hasil dari kami, bila ada pertanyaan, persilakan. Ya baik, saya mewakili dari kelompok 5 akan bertanya untuk kelompok 4. Nama saya Lydia Flavia. Baik, pertanyaannya, cara menjalani kehidupan yang lebih terarah itu seperti apa? Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjawab, yaitu bagi tujuan hidup ke dalam bagian yang lebih kecil. Setelah itu jangan lupa evaluasi diri dari waktu ke waktu. Dan tetapkan tujuan, tingkatkan kemampuan, jangan lelah untuk proses. Terima kasih. Sekian presentasi kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Selamat siang guru, selamat siang teman-teman. Terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah menyampaikan hasil diskusi. Sekarang waktunya kepada kelompok 5, disilakan. Shalom, selamat siang Ibu dan teman-teman. Shalom, selamat siang. Baik, terima kasih waktu yang diberikan Ibu. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Lydia Flavia. Saya Frida Sinirapa. Dengan soal menganalisis bertumbuh dari kehidupan Amsal 2 ayat 26 dan dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 29 ayatnya yang ke-30. Yang pertama, Amsal 2 ayat 26 dengan bunyi, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, ayat tersebut memiliki arti bahwa segala sesuatu yang dikatakan Tuhan adalah firman Tuhan yang bisa membawa kita kepada hikmat dan kepandaian yang luhur apabila kita ingin mengikuti ajarannya. Kemudian yang kedua, dari 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 30 tentang kebesaran Salomo. Arti dari ayat tersebut adalah Allah memberikan hikmat dan pengertian yang amat besar serta akal yang luas seperti dataran pasir dan tepi laut. Dan dari kelompok kami mungkin kelompok kami ada yang bertanya, silakan. Ya, di sini saya akan bertanya, mengapa seorang pelajar harus tumbuh dewasa dan semakin berhikmat? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu mengapa seorang pelajar harus tumbuh dewasa dan berhikmat? Jawabannya adalah karena semakin banyak ia akan memiliki ilmu, maka semakin tumbuhlah ia. Maksudnya tidak sombong yang harus memiliki adab untuk ilmu tersebut melalui gurunya, teman-teman dan masyarakat. Dari kelompok kami, sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kita sekali berikan aplaus kepada semua kelompok.
membahas ya. Materi kita di hari ini tentang bertumbuh dan semakin berhikmat. Sudah pasti seorang yang bertumbuh dari anak-anak sampai dengan dewasa, ya, itu bukan hanya bertumbuh secara jasmani, tetapi kita dihantar dengan harus memiliki pikiran yang bijaksana, ya, memiliki karakter yang baik, memiliki sikap yang baik, dan punya kemampuan dan lebih lagi memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Iya toh? Betul tidak? Betul. Jadi orang yang dewasa itu bukan hanya dilihat dari pertumbuhan jasmani, ya, atau pertumbuhan badannya, tetapi harus dilihat dari cara hidupnya, dalam kehidupan sehari-hari. Dia punya hikmat atau tidak? Dia memiliki hikmat atau tidak? Ya. Dia punya kemampuan berpikir atau tidak? Dia berani untuk mengambil suatu keputusan atau tidak? Ya. Itu seperti begitu. Nah, kita bahas tentang kedewasaan yang benar, ya. Kedewasaan yang benar itu bukan hanya dilihat dari tadi itu sampaikan, yaitu pertumbuhan secara jasmani, tetapi dia harus memiliki kemampuan yang luar biasa dan memiliki hikmat yang luar biasa dan berani untuk mengambil sebuah keputusan, ya, dan memiliki hikmat. Nah, sebagai orang percaya, hikmat yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Asalkan kita minta dengan iman dan percaya kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi kepada kita hikmat dan kebijaksanaan itu. Ya, jadi dewasa yang benar punya pemikiran yang matang. Ya toh? Dewasa yang benar itu harus punya pemikiran yang matang, tidak gampang tertombang-ambingkan oleh apapun. Ya, tidak bersikap kekanak-kanakan. Ya, itu dewasa yang benar. Tidak bersikap kekanak-kanakan, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, dalam segi apapun. Jadi tidak bermain-main, tidak main-main, ya. Itu seperti begitu. Nah, ibu tanya, apakah di dalam kehidupan kalian sudah memiliki kedewasaan yang benar? Benar belum? Misalnya apa? Hah? Contohnya kedewasaan yang benar yang kalian miliki itu apa? Mampu mengontrol emosi, apa lagi? Sadar diri, apa lagi? Bertanggung jawab, apa lagi? Sebelum melakukan sesuatu, pikir sebelum melakukan sesuatu. Itu sudah ada di kalian atau belum? Sudah? Ya, amin, semoga. Itu tentang bagian yang pertama, ya. Kemudian dari keberanian dan bertanggung jawab. Kita dituntut sebagai orang yang dewasa harus memiliki keberanian untuk bertanggung jawab. Betul tidak? Ya, sebagai orang yang dewasa, kita tidak boleh bersikap kekanak-kanakan. Apalagi di sini dikatakan bahwa lempar batu sembunyi tangan. Itu berarti bahwa kita tidak berani untuk bertanggung jawab, toh? Ya, itu salah satu perbuatan yang terpuji atau tidak? Iya. Kalau sudah lempar batu sembunyi tangan itu berarti perbuatan orang yang belum dewasa. Apapun yang dia lakukan dalam kehidupannya, baik itu hal benar maupun hal yang tidak benar, dia harus bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dia lakukan. Benar? Nah, jadi sebagai orang dewasa, apalagi sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, anak-anak Kristen, kita berusaha untuk bertanggung jawab di dalam segala apapun. Nah, seperti contoh biasa ibu katakan, bahwa sekecil apapun tanggung jawab tugas yang diberikan, kita harus bertanggung jawab. Nah, kalau di dalam pendidikan seperti begini, tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu kalian bertanggung jawab untuk mengerjakan, ya. Karena tanggung jawab yang diberikan ini akan menghasilkan hasil yang baik bagi kita, ya, bagi Anda, bagi kalian semua. Karena di dalam firman Tuhan katakan bahwa ketika kita mengerjakan sebuah tanggung jawab kecil,
Tuhan akan mempercayakan tanggung jawab besar kepada kita. Begitu. Jadi bertumbuh menjadi dewasa, hal tanggung jawab ini harus kita miliki dalam kehidupan seorang yang dewasa, ya. Oke, lanjut. Berikut adalah kejujuran. Tadi Ibu katakan bahwa jujur itu sakit, tuh. Iya kan? Jujur itu sakit. Tetapi kalau kita tidak mau untuk menyimpan beban dalam hidup kita, maka kita berusaha akan jujur, ya toh? Karena jujur itu tadi dikatakan bahwa itu berkaitan dengan perasaan. Nah, orang Kristen, anak-anak Tuhan, remaja-remaja Kristen, kita dituntut untuk memiliki sikap yang dewasa, yaitu masalah kejujuran. Karena jujur itu indah bagi kita. Berikut, yang keempat, yaitu tentang hidup yang terarah. Ya, berbicara tentang hidup yang terarah, ini berbicara bagaimana kita punya prinsip hidup. Ya kan? Kita punya prinsip hidup, kita punya iman. Ya, prinsip hidup yang didasari dengan iman, supaya jangan kita gampang diajak untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, ya, apalagi sampai merugikan orang lain, merugikan diri sendiri. Jadi kita berusaha untuk mengontrol, ya, kontrol diri, ya, kontrol diri kita supaya hidup kita terus terarah pada satu tujuan, iya kan? Kalau kalian sebagai anak-anak remaja, ya, bagaimana kalian punya iman yang kuat untuk dapat mengontrol diri kalian untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, kalau kita hidup lebih baik, maka orang yang ada di sekitar kita pasti senang dengan kita, kan? Ya, maka kita harus saling mengasihi, saling menghargai satu dengan yang lain, toleransi antar umat beragama yang ada di sekitar kita, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Ya, oke, yang berikutnya tentang hidup yang berhikmat. Hidup yang berhikmat. Nah, kita berusaha untuk memiliki kedewasaan yang berhikmat. Ya, hikmat ini sudah mengantar dari tadi bertanggung jawab, ya toh? Masalah kejujuran, masalah hidup yang terarah. Kalau kita memiliki hikmat, ya, maka kita mampu untuk mengendalikan kehidupan kita, ya, iya kan? Betul tidak? Kalau kita memiliki hikmat, maka kita mampu mengendalikan hidup kita. Itu saja. Oke? Demikian kita punya materi kita di hari ini. Semoga apa yang kita pelajari di saat ini kalian bisa dapat mengerti dan bisa paham, ya, dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa dalam segala hal. Jadi bukan hanya masalah pertumbuhan jasmani, tetapi kalian harus memiliki rasa tanggung jawab, kejujuran, kesetiaan, memiliki kehidupan yang terarah, dan lain sebagainya sesuai dengan aspek-aspek pribadi dewasa itu seperti apa. Oke, demikian kita punya materi kita. Ibu, sebelum kita akhiri, Ibu menginginkan kalian siapa yang mau menyampaikan kesimpulan daripada materi tersebut. Ya, silakan. Baik, kesimpulan kita dari materi ini yaitu yang pertama, kedewasaan bukanlah sekedar sebuah proses biologis, melainkan juga proses mental, proses psikologis. Orang yang bertumbuh menjadi semakin besar dan bertambah usia tidak dengan sendirinya menjadi dewasa. Dari ilmu psikologi kita belajar bahwa kedewasaan itu dicirikan oleh kemampuan mengendalikan diri, berpikir matang, penuh pertimbangan untuk masa depan, bukan hanya keputusan-keputusan untuk kepentingan sesaat saja. Dan kedua, dari Alkitab kita juga belajar bahwa kedewasaan itu dicirikan oleh kebijaksanaan atau hikmat. Masalahnya, hikmat tidak diperoleh dengan belajar sendiri-sendirinya. Hikmat tidak berkaitan dengan usia.
kekayaan atau tingkat pendidikan yang tinggi. Alkitab menjelaskan bahwa hikmat dimulai dengan pengenalan akan firman Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ya, baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Ini fokus belajar kita di hari ini. Kita akan tutupnya dengan doa. Ibu silakan satu siswa untuk membawa kita dalam doa penutup. Bagi teman-teman dari guru, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan, terima kasih atas kuliah dan ibu. Sampai saat ini kami sudah bisa belajar dari awal pertemuan akhirnya menjadi jalan yang Tuhan Yesus, kami akan melakukan masing-masing dengan pendidikan ibu, pendidikan kami sesuai siswi yang telah menerima pelajaran agar bisa bertemu dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segala berkat-Mu. Haleluya. Di tempat siap. Ucap terima kasih. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Selamat siang.